Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini melanjutkan yang kemarin, mendemonstrasikan bagaimana melakukan koherensi menggunakan hanya rasa murni untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Kemarin sekitar 10 menit, hari ini akan cukup lama, yaitu setengah jam, 30 menit. Nanti saya akan demonstrasikan 1 jam, ya, jadi 10 menit, sudah kemarin 2 kali ya, nanti 30 menit, 30 menit. Nah, kemudian 60 menit atau 1 jam. Kemudian saya demonstrasikan juga nanti 2 jam, berarti 120 menit. Kenapa ini penting? Karena jika Anda bisa mengkondisikan 1 jam saja, tubuh dengan stres yang sangat rendah, very, very low, tubuh yang koheren antara jantung dan otak berada pada satu garis lurus, satu kesatuan. Eh, Tubuh yang berada pada kondisi di mana jalur jantung ini kebuka 4 channelnya, yaitu channel syaraf, neurological, channel hormonal, channel pulse, pulse wave, dan channel electromagnetic field. Lalu disinkronkan dengan otak kepala, dijadikan satu. Lalu Anda sebarkan ke seluruh tubuh, resonansikan, koherensikan seluruh tubuh. Maka keajaiban kesembuhan bisa terjadi. 1 jam saja. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana cara mengukurnya? Bahwa 1 jam Anda diem, merem, duduk, diem, merem, itu benar-benar memiliki koherensi, benar-benar terjadi sinkronisasi di dalamnya. 1 jam, non-stop. Karena kan banyak hal yang bisa terjadi pada saat kita merem, duduk, diem gitu kan. Pikiran bisa melanglang buana kemana-mana, hati bisa merasa cemas, takut, dan khawatir, dan sebagainya. Walaupun kita disuruh untuk berpikir positif, walaupun kita disuruh untuk berprasangka positif, walaupun kita disuruh untuk membentuk rasa positif, kata mentornya begitu kan, kata gurunya mungkin begitu. Tapi saat Anda melakukan, tahunya benar dari mana? Bahwa rasa itu betul terbentuk di badan, tidak melenceng, tidak ngaco. Nah, ini pertanyaan yang sangat penting sekali, di mana uh, Anda harus belajar untuk mengetahui bagaimana cara untuk mensinkronkan itu dan bagaimana cara terukur. Ya samalah ilustrasinya kayak saya bilang bahwa kenapa napas ritme itu terukur? Karena napas ritme bisa tahu frekuensinya berapa. Benar atau tidak frekuensi itu terbentuk di badan. Hertznya benar atau tidak. Dihitung sampai dengan sangat cermat dan sangat detail. Menggunakan alat yang standar jurnal. Akurasinya 99,7% perbandingan dengan EKG. Jadi dengan cara seperti itu, maka teknik napasnya jika benar dilakukan, alatnya pasti akan menunjukkan hasil yang benar. Jika tidak benar, alatnya pasti tidak akan menunjukkan hasil yang benar. Pasti begitu. Karena alat kan hanya mewakili apa yang sedang terjadi pada saat itu. Oke ya, tidak panjang kali lebar, saya akan mulai. Saya atur dulu kamera yang kedua. Oke, saya start video. Ya, saya akan share screen aplikasi EMWave seperti biasa. Ini saya akan melakukan 30 menit. Saya langsung saja. Teknik ini diajarkan di kelas koherensi sel, heart brain, ya, pelajaran mengenai heart brain. Anda akan belajar untuk mengetahui, melaksanakan step by step reconditioning sebelum masuk pada napas ritmenya. Kita mulai ya.
Yuh, 30 menit. Ya, tadi saya sudah melakukan 30 menit. Lumayan, ya kan? Lama nggak? Ya, bisa menjadi sangat lama dan bisa menjadi tidak lama. Nah, kita lihat di sini. Koherensi saya 82%, ya kan? Untuk yang koherensi tingginya. Koherensi menengahnya 12%. Dan low itu 6% ini saya sempat ada 3-4 kali ngantuk lah kalau nggak salah nih. Karena memang mengkonsentrasikan pada rasa sepanjang itu bukan pekerjaan mudah. Itu memang Anda harus latihan. Nggak bisa nggak, tetap harus latihan. Ya kan? Tapi ya memang ini sesuatu yang harus dipraktekkan terus-menerus. Kenapa? Supaya makin lama nanti koherensi makin tinggi. Ya kan? Makin lama koherensi makin tinggi. Nah ini saya ada miss di sini nih. Ini di menit ke berapa nih? Di 10 masuk ke 11 menit. Di menit ke 11 nih saya kayaknya microslip sebentar. Ter, begitu microslip sebentar, blast gitu kan, sepersekian detik. Kemudian saya bangun lagi. Ketika gelombang otak lagi turun, mikrosip lalu naik lagi tersadar. Ini terjadi lonjakan simpatik. Pasti, orang kan tersadar ya, lonjakan simpatik. Maka terdeteksi di situ turun, ya kan? Kalau kita lihat di mana lagi dia ada merah. Nah ini dia nih, di menit ke 18 itu sama, mikrosip turun, ter. Begitu kita tersadar langsung naik lagi, maka simpatiknya pasti naik. Ada lagi di sini di menit ke 24. Nah, di menit 24. Itu juga sama. Ter. Terjadi mikrosip lalu tersadar. Dan ya udah, cuma segitu. Dan ini menimbulkan 6% pengukuran. Jadi ada satu, dua, tiga. Ada 3 kali mikroslip. Selebihnya sih ya normal, koheren. Jadi tiga mikroslip sama 30 menit ini ya di di scorein gitu, dikasih skor gitu kan 6%. Sekali skor 6%. Luar biasa ya. Ini 30 menit loh. Nanti saya akan demonstrasikan untuk yang 1 jam. Nah, kenapa ini mesti dilatih? Karena begini, rasa itu sama seperti pikiran, sama seperti otot. Itu harus dilatih biar kuat, biar Anda bisa mempertahankan rasa itu dalam dalam kondisi stabil terus-menerus. Maka ketika 1/2 jam tadi dilakukan, napas saya plong, perasaan saya enak, pikiran saya juga enak. Terus saya melakukan ini, ya kepala juga fresh. Kenapa? Karena saya tidak pakai logika, saya tidak pakai pikiran, tidak pakai kepala, gitu kan ibaratnya. Tidak pakai semua potensi yang ada di kepala. Saya hanya pakai potensi yang ada di jantung atau heart brain. Saya hanya pakai otak jantung saya saja. Untuk mengenali rasa yang terus-menerus dalam hati ini saya munculkan lagi rasanya, munculkan lagi rasanya, ya rasanya Anda bisa pilih terserah. Bisa senang, gembira, sukacita, bisa rasa syukur, bisa menghargai, bisa memaafkan, bisa apa saja rasa positif yang bisa Anda lakukan. Nah, alat ini akan baca koherensi ketika rasa itu terus-menerus dilakukan dan Anda menyesuaikan antara rasa itu dengan seluruh badannya. Jadi sederhananya, teaching your body with emotion. Jadi pengertian emotion di sini bukan emosi marah gitu kan, bukan. Ini ada perbedaan makna. Jadi emotion ini adalah spektrum feeling atau spektrum rasa. Nah itu 30 menit lumayan. Lihat 82% yang high coherentnya, low coherentnya 12%, dan yang very low atau yang kacaunya itu hanya 6%. Ya, ini 3 kali microslip kebaca di alat. Seru ya. Nanti saya demonstrasikan 1 jam. Nah, kenapa ini jadi penting? Karena ketika Anda berhasil melakukan ini selama 1 jam setiap hari dengan koherensi yang tinggi, very low stress, very low cortisol, maka imunitas Anda naik.
maka tubuh Anda sedang berada dalam mode development. Tapi kalau stresnya tinggi, dan orang-orang CA biasanya begitu, Anda dalam mode survival. Kalau dalam mode survival bertahan hidup, ya nggak mungkin bisa melakukan perbaikan yang lain, kan begitu. Anda harus mematikan inflamasi di mana-mana, gitu kan? Anda harus beresin bagian-bagian yang mana itu nggak akan bisa melakukan perbaikan kalau masih dalam mode survival. Tapi kalau mode development, Anda bisa masuk pada mode kesembuhan. Dan nanti biarkan jantung itu ya akan memberikan woro-woro pada yang lain untuk melakukan apa. Ya sesuai kan nanti. Ketika stresnya makin rendah, imunitas semakin naik, imunitas ini akan jenisnya macam-macam. Ada imunitas adaptif, ada imunitas bawaan. Nanti dia akan keluar dengan sendiri untuk memberesi hal-hal yang memang anomali pada saat itu. Seru ya. Nantikan yang 1 jam video olah rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.